Halo Sobat RC, kita jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang menceritakan petualangan detektif Luther dengan judul The Fallen Sun. Film bergenre thriller kriminal dibintangi oleh Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, dan artis terkenal lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria muda bernama Callum. Tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang memintanya untuk datang ke sebuah tempat. Jika tidak mau, orang tersebut akan mengirimkan tangkapan layar pada pacar atau ibunya. Callum yang ketakutan pun segera pergi. Sampai di tujuan didapatinya seorang tergeletak di tengah jalan. Dia pun segera meminta pertolongan. Callum dikejutkan oleh korban lain di dalam mobil. Tiba-tiba bayangan hitam mendekat lalu memukul hingga Callum terjatuh. Tidak lama kemudian detektif Luther datang. Dia mencurigai kalau Callum datang ke sana dipancing seseorang. Adapun korban yang ada dalam mobil adalah Sherry Jones, seorang karyawati bank yang berprestasi. Dia hilang 7 tahun yang lalu dan diperkirakan bunuh diri. Di TKP polisi tidak menemukan si penelpon. Corinne, ibu dari Callum, ingin Luther berjanji akan menemukan anaknya. Di satu tempat nampak seorang pria tengah membicarakan Luther. Dengan nada mengancam, dia minta lawan bicaranya membocorkan keburukan-keburukan Luther. Tidak lama kemudian London digemparkan oleh rilisnya dokumen yang menyeret nama John Luther. Di sana disebutkan kejahatan yang telah dilakukan seperti membobol rumah, mengintimidasi tersangka, dan lain sebagainya. Luther yang bertanggung jawab atas pencarian Callum dan telah berhasil menangkap pasutri pembunuh berantai kini harus mendekam di penjara. Di sana Luther mendapatkan intimidasi dari penghuni lapas lainnya. Malam itu Corinne menerima telepon. Terdengar suara Callum minta dijemput di satu tempat. Dengan tergesa dia pun pergi menuju sebuah rumah besar. Di dalam Corinne coba panggil nama anaknya, tapi tidak kunjung datang. Akhirnya dia telusuri tiap ruang yang ada di sana. Sementara di luar ada beberapa orang yang datang menyusul. Rupanya dia sama dengan Corinne mencari keluarganya yang hilang. Tiba di satu ruangan, Corinne dikagetkan oleh sesuatu yang di luar nalar. Di sana ada beberapa orang tergantung, sementara di bawahnya terdapat beberapa handphone dalam kondisi menyala. Corinne yang sangat terpukul menangis jadinya sambil memeluk kaki Callum. Tiba-tiba salah satu handphone yang tergeletak di bawah meledak. Dengan cepat api membesar, menghanguskan apa saja yang ada di sekitarnya. Menyadari dalam bahaya, Corinne segera menjauh. Dia lihat ada seseorang bertopeng menggebrak-gebrak jendela. Pagi itu detektif Rain mendapatkan panggilan dan dia pun segera meluncur ke TKP. Sementara Luther mengetahui kejadian ini dari berita. Dilihat dari data orang yang digantung, diketahui korban pertama 11 tahun yang lalu dan yang terbaru 1 tahun yang lalu. Itu waktu yang cukup lama. Pembunuhan berantai ini pastinya direncanakan dalam waktu bertahun-tahun. Detektif Rain yakin apabila bisa membuka satu mata rantai, maka pelaku akan ditemukan. Di dalam sel Luther dikirimi orang sebuah amplop berisi nomor frekuensi radio. Setelah diputar terdengar suara laki-laki yang tengah disiksa. Dialah Callum. Di sini Luther diberitahu kalau orang yang menawarinya permen di tempat Callum hilang adalah dirinya. Selain itu dia juga merasa senang berhasil menjebloskan Luther ke dalam penjara. Selagi merenung, Luther diberitahu dapat kunjungan. Rupanya Corinne yang datang untuk menagih janji. Keluar dari penjara, Corinne segera masuk ke sebuah mobil. Dia sangat berterima kasih pada orang yang telah mengantarnya ke penjara. Corinne sama sekali tidak mengetahui kalau orang itu yang telah membunuh anaknya. Di dalam sel, Luther coba menghubungi Rain dan memberitahu kalau kasus akan berlanjut karena penjahat menyukai publisitas. Sayangnya Rain menolak masukan dari Luther. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memberitahu Kalapas kalau Luther membawa handphone. Beruntung sebelum petugas datang, Luther sudah menghubungi temannya agar membantu dia keluar dari penjara. Di sebuah gudang, Luther bertemu petugas yang simpati padanya. Dia minta dipindahkan ke penjara lain.
Menurut mereka baru bisa dilakukan apabila syarat terpenuhi. Untuk itu Luther minta agar dibiarkan dirinya diserang napi lain. Berharap dengan alasan demi keselamatan maka Luther bisa dipindahkan. Malam itu bagian pengawas melihat salah satu narapidana mencoba gantung diri. Segera mereka pergi ke lokasi. Ternyata dia hanya berpura-pura. Saat ditolong napi tersebut malah menyerang, lalu lari sambil menekan pintu otomatis hingga napi lain bisa keluar dari sel mereka. Luther yang sudah tahu akan diserang segera bersiap. Benar saja ruangannya dibakar napi lain hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Akhirnya demi keamanan Luther dipindahkan ke penjara lain. Di jalan mobil yang membawa Luther diserang orang. Dia nampak sangat khawatir. Tidak lama kemudian seseorang berteriak padanya untuk segera keluar menuju mobil mereka. Masih dalam kondisi bingung, Luther melihat salah satu di antara mereka membuka topengnya. Malam itu ada mobil mewah datang ke sebuah rumah megah. Keluar seorang pria dengan membawa buket bunga. Dialah penjahat yang sedang dicari Luther. Di sebuah kamar dia temui seorang wanita yang duduk di kursi roda. Dia datang untuk menunjukkan apa yang telah dia perbuat. Wanita itu pun membuang muka hingga dia marah. Penjahat itu ingin semua tahu kalau dia telah membuka diri. Di tempat lain, Luther dibawa Dan ke sebuah gudang. Di sana ada mobil tua yang bisa digunakan. Satu pesan Dan untuk Luther yaitu, jika kau berhasil menangkapnya, tolong siksa dia untukku. Rupanya Dan adalah teman Luther yang pernah jadi korban psikopat. Di kantor polisi, Rain mendapat kabar Luther kabur. Untuk itu dia langsung menemui Martin, detektif senior, mantan bos sekaligus sahabat Luther. Di sini Rain meminta agar Martin menyampaikan pesan pada Luther untuk tidak mengganggu penyelidikannya, atau tim taktis akan menembak dia. Sementara itu Luther tengah berada di sebuah ketinggian. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Setelah itu dia pergi ke satu tempat dengan menggunakan sebuah aplikasi. Di sini lain nampak Martin mengunjungi penjara tempat Luther ditahan. Setelah itu dilanjut ke apartemennya. Di sana ditemukan sebuah radio yang menyiarkan suara penjahat yang bernama David sedang menyiksa Callum. Dari sini Martin meyakini kalau Luther pasti menuju studio radio yang menayangkan siaran tersebut. Hal ini dia katakan pada Rain. Thank you, Martin. Martin, what are you doing for the rest of the day? Setelah menelpon seseorang, Rain segera memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi studio yang dimaksud. Di tempat lain, Luther tengah sibuk mencari studio. Diketuknya sebuah pintu, tidak lama kemudian seseorang bernama Derek membukanya. Saat Luther bertanya apakah Derek mengenal dia, tidak jawabnya. Lalu kenapa kau mengirimkan rekaman pembunuhan kepadaku? Tanya Luther. Mendengar itu Derek langsung kabur. Di sini Luther baru mengetahui alasan Derek melakukan hal itu. Sebelumnya mereka berteman via internet. Derek dan Davis berbagi fantasi seks selama berbulan-bulan. Sampai suatu hari tiba-tiba David minta dirinya diculik. Dia kasih tahu kapan dirinya pulang kerja, juga alamat rumah beserta kode alarmnya. Derek yang tidak pernah bertemu mengira di sanalah tempat tinggal teman fantasinya. Jadi saat korban datang, dia langsung menyerang dan melecehkan orang tersebut. Satu hal yang Derek heran yaitu dia tidak memberi kode seperti biasanya. Tapi kesadaran itu terlambat karena sudah direkam David untuk memerasnya. Di satu tempat nampak David tengah merencanakan sesuatu. Di sebuah warnet terlihat banyak orang tengah fokus dengan komputernya masing-masing. Di antara mereka ada yang main game dan ada juga yang membuka situs porno, perselingkuhan, juga kekerasan. Di kantor, Martin mendapat telepon dari Luther. Dia minta mantan bosnya untuk melacak nomor handphone David yang hanya berlaku 1 hari. Untuk melakukan itu, Martin harus mendapat izin dari Rain. Dengan harapan dapat menangkap 2 buron sekaligus, Luther diberitahu posisi David. Setelah itu pasukan pun segera diturunkan. Di tempat lain jauh di atas gedung nampak beberapa orang tengah menunggu sesuatu dengan ekspresi putus asa. Luther yang belum bisa menemukan David coba menelpon sambil memperhatikan gerak-gerik orang di sekitarnya. Betul saja di depan dia ada seseorang mengangkat telepon dengan gerakan mencurigakan. Luther pun segera mengejarnya. Merasa kalah cepat, diambilnya seseorang untuk disandra. David yang kerap melihat ke atas membuat Luther bertanya-tanya dan merasakan ada sesuatu bakal terjadi.
Benar saja, seiring dentang bunyi jam, satu demi satu orang berjatuhan dari atas gedung. Kepanikan pun terjadi. Rupanya mereka bunuh diri. Ren yang telah berhasil menyergap Luther dan David panik menghadapi banyaknya orang yang bunuh diri. Kelengahan ini David gunakan untuk melarikan diri. Tiba di stasiun, David masuk ke sebuah terowongan. Luther yang melihat itu segera mengejarnya hingga perkelahian pun terjadi. Di sini perut Luther terkena sabetan pisau David. Dalam keadaan terluka, Luther berhasil meringkusnya. Saat mengetahui polisi datang, dia minta agar David segera diborgol. Di luar dugaan, polisi tersebut malah memukulnya hingga terjerembab. Di saat itulah David yang pura-pura menyerah secepat kilat menyerang polisi tersebut hingga arterinya terpotong dan darah pun mengalir deras. Menyadari kesalahannya, polisi muda yang bernama Jamal meminta maaf dan memohon agar Luther segera pergi sebelum polisi lain menangkapnya. Scene berpindah ke David yang tengah mempersiapkan sesuatu. Merasa tidak diberitahu kalau Luther telah kabur dari lapas, dia mulai mengancam Arsi, anggota kepolisian yang juga jadi korbannya. Your friend's given me conniptions. Sementara di tempat lain nampak seorang programmer tengah membuat sebuah situs berisi tindakan sadis. Mengetahui situsnya ditonton banyak orang membuat David lebih bersemangat lagi. Luther yang tengah terluka parah coba menghubungi Ren. Dikatakannya kalau pelaku senantiasa bersembunyi dan mengorek rahasia orang lain. Kemudian dia gunakan sebagai alat untuk memeras serta mengendalikan orang tersebut. Kadang ada beberapa orang yang memilih mati daripada aibnya diketahui orang lain. Martin yang ada di sana menyarankan Ren untuk tetap mengajak Luther bicara, sementara pasukan bergerak ke posisi Luther. Menyadari handphonenya dilacak, Luther segera mematikannya. Kasus pembunuhan berantai ini sangat menyita waktu. Hingga Ren kerap bekerja sampai malam, meninggalkan putrinya sendirian di rumah. Sementara Anya sudah terbiasa ditinggal sendiri. Tapi malam ini ada yang beda. Ada seseorang memanggil namanya. Amanda, is that you? Anya yang penasaran coba mencari sumber suara. Tiba-tiba David menyerangnya. Di tempat lain, Corinne atau Ibu Kalum didatangi Luther. Dikatakannya kalau Kalum kemungkinan memiliki rahasia yang tidak mau orang lain tahu. Sayang ada orang lain yang mengetahui hal ini dan menjadikannya alat untuk mengendalikan Kalum. Dari Corinne, Luther mengetahui kalau setelah kehilangan anak, ada seorang pria bernama Tommy berteman dengannya. Pria ini baru kehilangan istri dari sebuah kecelakaan yang mengerikan. Di sini Corinne yakin kalau Tommy yang penuh empati bukanlah pembunuh anaknya. Di tempat lain nampak Tommy atau David tengah membawa Anya ke sebuah tempat. Di kantor polisi, Martin memberitahu Ren tentang penemuan Luther, yaitu keluarga dari 5 korban seperti Corinne, berteman dengan pria yang sama tapi nama berbeda. Ren yang tidak menyukai Luther menanggapi hal tersebut sambil lalu. Tiba di meja, Ren coba menelpon Anya. Betapa kaget dia saat mendengar jeritan putrinya di seberang sana. Sweetheart, I can't really talk right now. Rupanya David tengah menjadikan Anya sebagai jaminan agar Ren menyingkirkan Luther. Malam itu juga Ren langsung menghentikan pencarian dengan alasan menemui jalan buntu dan mempersilahkan Martin untuk pergi. Rupanya Ren punya rencana lain. Kali ini dia bekerja sama dengan Luther. Mereka bertemu di sebuah bar. Di sini Ren memberitahu nama orang yang mereka cari adalah David Ruby. Dia pernah melakukan penyerangan seksual 6 tahun yang lalu. Istrinya berniat menceraikannya sebelum dia terluka dalam kebakaran dan sekarang masih hidup. Ren yang panik menuduh Luther lah penyebab anaknya disandera. Hal ini disangkal oleh Luther. Dia akan menyanderanya selama Ren memburunya. Sadar akan kondisi yang sesungguhnya, mereka pun akhirnya bekerja sama, tapi hanya mereka yang tahu. Ren maupun Luther sadar ada mata-mata di kepolisian. Malam itu mereka langsung pergi mengunjungi istri David. She's very weak. It's very difficult for her to talk. Saat bertemu, Georgette masih mengatakan kalau suaminya orang baik. Tapi setelah diberitahu kalau David kini sedang menyanderaannya, dia pun tersentuh dan memberitahu di mana David tinggal. Di kantor, Arsi diberitahu telah ditemukan sebuah situs yang tampilan layarnya berisi orang-orang hilang. Di situs ini penonton bisa memilih bagaimana korban dibunuh.
Setelah dari Georgette, Rain segera pulang dan membawa dokumen yang dibutuhkan. Sementara Luther minta Martin melakukan sesuatu. Let's check your text. Can you do that? How can I not? Saat mereka masuk ke wilayah Dover, Rain yang membawa mobil meminta Luther untuk masuk ke dalam bagasi. Sementara itu, Arsi dari kantor terus memantau serta melaporkan apa yang dilakukan Rain dan Luther pada David. Ketika diberitahu kalau Rain dan Luther pergi menuju Norwegia, David kaget. Dia meminta Arsi mendatangi istrinya dan membungkam wanita malang tersebut. Tentu saja Arsi menolak, tapi mendengar ancaman David, Arsi langsung terdiam. Saat disinggung mengenai anak, Luther katakan kalau dia tidak pernah punya waktu hingga kehilangan Never istri. enough time, and then time just... I know you lost her. Malam itu ada seseorang yang menyelinap ke sebuah rumah, nampak sedang mencari sesuatu. Tiba di sebuah kamar, terlihat seorang wanita mirip Georgia tengah tertidur. Tidak lama kemudian dia mengeluarkan sebuah suntikan. Sebelum barang tersebut mengenai tubuh Georgia, lampu langsung menyala. Dan nampaklah Martin serta beberapa polisi berdiri di sudut ruangan. Di sini Martin bertanya, seburuk apa rahasia yang dipegang pelaku Arsi hingga kau setega ini? Ditanya seperti itu, Arsi nampak bingung dan putus asa. Di luar dugaan, tiba-tiba dia suntikan jarum tersebut ke lehernya sendiri. Kini scene berpindah ke perjalanan Rain dan Luther. 5 kilo lagi mereka akan sampai di tujuan. Setelah berjalan sejauh 2,5 km, mobil terjebak es hingga mogok. Akhirnya diputuskan untuk berjalan kaki. Saat sedang berjalan, Luther dikejutkan oleh penampakan kepala yang terjebak dalam lapisan es. Dan itu tidak hanya di satu tempat saja. Tidak jauh dari sana nampak sebuah rumah besar. Setelah masuk terdengar suara teriakan Anya minta tolong. Sontak saja hal ini membuat Rain panik. Apalagi di sana terdapat beberapa mayat tergantung, di antaranya ada yang mirip Anya dengan muka tertutup karung kecil. Tentu saja kondisi ini membuat Rain histeris. Setelah mulai tenang, Rain melihat tangan dari si korban yang terlihat seperti Anya, ternyata itu bukan. Sadar kalau dirinya dijebak, dia panggil Luther, sayangnya yang datang malah Dave. John? Sementara Luther yang coba menelusuri setiap sudut rumah itu tiba-tiba diserang seseorang. Luther tersadar setelah disemprot air dalam keadaan diikat. Kejadian ini disiarkan di situs Bunker Merah milik David sebagai siaran pembuka. Welcome to the Red Bunker. Penontonnya pun beragam dari orang tua sampai anak-anak dengan berbagai profesi. Satu hal yang menyatukan mereka yaitu mental sadis. Dengan ancaman keselamatan putrinya, David menyuruh Rain menusuk tubuh Luther. Di sini nampak penonton sangat menikmati adegan tersebut. Dengan ancaman yang sama, sekarang David minta agar Luther meremukkan kaki kiri Rain dengan palu. Luther yang tidak mau melukai Rain mulai menyerang David dengan pernyataan yang menghasut penonton agar segera pergi. David yang tidak mau itu terjadi segera mengatakan, "Kalian semua aman, tidak ada yang tahu keberadaan kita." Pernyataan David disangka Luther. Ada satu orang yang tahu yaitu Georgette. Dia telah menceritakan semuanya pada polisi. Mengetahui kalau polisi sedang bergerak menuju tempatnya, David segera melarikan diri sambil terlebih dahulu menutup akses keluar dari ruangan serta mengaktifkan semua perlengkapan guna bisa membakar gedung tersebut. Sementara Rain berusaha membebaskan putrinya sambil menghadapi anak buah David. Luther yang sempat keluar sebelum gerbang ditutup terus memburu David. Di luar, Martin tengah sibuk memantau rumah yang diprediksi tempat tinggal orang yang tengah dia cari. Saat mengejar David, Luther menemukan banyak orang yang akan dijadikan bahan pertunjukan. Tapi dia tidak bisa membantu selama remote masih dipegang David. Berhasil mengejar ke mobil, maka perkelahian pun terjadi. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam air. David yang mulai sulit bernapas segera keluar dari mobil. Dia sudah tidak peduli lagi dengan remote-nya. Sementara Luther yang mengabaikan keselamatannya sendiri berusaha menemukan remote untuk membuka gerbang bunker. Di dalam bunker, Rain dan Anya berhasil mengalahkan anak buah David dengan cara menyemprotkan bahan bakar ke tubuhnya. Sementara David yang berusaha keluar dari dalam air terjebak di antara mayat-mayat orang yang pernah dia bunuh dan tenggelamkan. Hingga permukaan air mulai membeku dan menutup akses ke permukaan. Sementara Luther yang mulai melemah sadar kalau akses keluar sudah tertutup. Syukurlah tim penyelamat datang dan segera memberi pertolongan.
Martin yang sangat mengkhawatirkan Luther nampak bahagia juga haru. Begitu pula dengan Corinne yang tidak menyangka kalau Luther akan memenuhi janjinya. Luther yang terluka diam-diam dilarikan ke tempat persembunyian milik pemerintah. Di luar ada konvoi mobil berhenti. Martin tidak mengenal mereka. Saat Luther keluar, salah satu ajudan mendekatinya dan berkata, "Antara kita saja, kerjamu gemilang." Rupanya dia adalah salah satu pengunjung situs bunker merah. Jadi dia lihat langsung bagaimana keberanian Luther. Saat ditanya maksud kedatangan mereka, ajudan ini pun mempersilahkan Luther bertemu langsung pada ketuanya dan film pun selesai. Demikianlah Sobat Arsi, semoga cerita ini dapat menghibur sobat semua. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.